kemuliaan umat Nabi Muhammad dengan satu amalan rahasia mereka, yaitu qiyamul lail, bangun di malam hari. Lalu mereka berzikir sesaat saja di malam hari. Illa ghufira lahuma, mereka pagi itu, malam itu, dini hari itu langsung diampuni oleh Allah SWT. Dan kita beruntung hari ini puncak peradaban. Biasanya kalau udah habis puncak turun. Ya, jika peradaban zahir turun, peradaban rohani naik. Berarti waktunya tinggal dikit. Oleh karena itu jangan main-main lagi. Ambil ayat ini dengan sungguh-sungguh. Iqtarabatis sa'ah, ya, wa syaqqal qamar. Waktu, sang waktu itu. Kalimatnya enggak pakai kata kiamat. Kalimatnya menggunakan iqtarabatis sa'ah. Waktu sudah dekat, sudah sempit. Bulan sudah terbelah. Bukan bermaksud bulan terbelah seperti yang dipahami orang. Maksudnya apa? Waktu sudah tipis sekali. Ya. Semoga Allah Ta'ala masih memberi kesempatan kita dan menggerakkan kita selalu untuk mendekatkan diri lewat amal paling yang dicintainya, yaitu ilmu. Oleh karenanya al-ilmu afdalul amal. Ya, ilmu itu amal paling mulia. Maka ngaji mencari ilmu afdalul a'lam. Coba perhatikan Bapak Ibu, la ilaha illallah afdalul dzikri, itu enggak? Afdalul dzikri la ilaha illallah. Depannya apa? Fa'lam. Maka berilmu tentang la ilaha illallah itu ilmu di atas ilmu, nur di atas nur, puncak di atas puncak. Dan Nabi SAW menyebut dirinya bukan kota amal, pusat amal. Nabi kalau ingin kenal Rasulullah bukan lewat amalan. Kalau ingin kenal Rasulullah lewat ilmu. Maka beliau mengatakan, ana darul hikmah, ana darul ilm, ana madinatul ilm. Aku pusat ilmu, aku kota ilmu. Jadi kalau ingin kenal Rasulullah, kenali lewat ilmu. Berarti pewaris mutlaknya di akhir zaman, Nabi Isa yang juga akan turun di akhir zaman, hanya dikenal dengan ilmu. Sebaliknya, Dajjal, wali-wali palsu itu dikenalnya lewat apa? Keramat-keramat. Padahal mereka bukan keramat. Jadi kalau antum masih mengenal wali itu dengan kejadian luar biasa, terbang di waktu yang sama ada di beberapa tempat, ya, bisa kalamnya bisa nurunin hujan, kalau ngomong terjadi, ini gampang ditipu oleh Dajjal nanti. Ya, itu yang dicari-cari orang awam hari ini. Jadi orang awam nyari Imam Mahdi, itu Imam Mahdi yang begitu. Dia tidak mengenal kemahdian lewat ilmu, tapi lewat kejadian-kejadian luar biasa. Orang begitulah yang nanti gampang ya. Dan kiai-kiai banyak yang belum upgrade, dia masih berpikir begitu. Kalau buat manakib, buat haul Syekh Fulan, itu yang diceritakan cuma keramat-keramat. Buat manakib Syekh Abdul Qadir Jilani yang diceritakan ayam mati hidup lagi, itu hobinya. Padahal beliau tidak mewariskan cerita itu, keramat itu. Yang diwariskan adalah keramat sejati, yaitu al-ilmu. Ilmu itulah yang tidak hancur ketika kemakan zaman, kena paparan matahari dia tidak lekang, ketika kena turun air hujan dia tidak layu, dia tidak akan basah, dia akan abadi. Ya, kenapa? Karena ilmu itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah azali. Jika orang sudah sampai kepada puncak ilmu, dia akan merasa fana pada ilmu dan tidak berilmu. Barulah nyata Allah yang maha berilmu. Ya, nanti akan sampai kita ke masa-masa seperti itu. Di masa-masa nanti orang ketika paceklik membutuhkan ada orang yang datangin hujan, nanti itu jadi walinya tuh, atau wali setan, ya. Muncul sakit yang luar biasa, virus di mana-mana. Nanti ada orang yang satu hembusan dia orang sehat, dikira itu wali, padahal wali setan. Ya. Padahal kalau kita lagi paceklik atau lagi sakit,
bukan hanya berobat atau itu yang diajarkan, tapi gimana ilmu menghadapinya. Secara zahir kita cari, tapi secara batin menerima ketentuan Allah itu yang mahal. Rumah sakit tambah banyak yang bagus, tapi ilmu menghadapi sakit diajarin nggak di rumah sakit? Rumah sakit hanya mengajarkan, hanya memberikan layanan pengobatan, penyembuhan orang sakit fisiknya, tapi orang yang sakitnya nggak diobatin, hanya sakitnya yang diobati. Malah ada dokter yang nakut-nakutin, ya kan? Oh ini nggak, ini bahaya nih, 3 bulan lagi meninggal nih. Kayak dia mendahului Tuhan aja kan? Nah ini, jadi sekarang kalau pengobatan zahir sudah tambah banyak, tapi yang ilmu mengobati, orang yang sedang ngobatin itu juga sakit ternyata. Dokter-dokter ini kebanyakan juga rohaninya berpenyakit, sehingga kalam-kalam yang keluar menambah penyakit orang. Kalau kedokteran ini puncaknya sudah, tapi ilmu ngerobatin dokter yang hatinya berpenyakit dan juga pasien yang hatinya berpenyakit, itu yang mahal hari ini. Itu ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu ilmunya para aulia. Insya Allah kita istiqomah ngaji. Mau orang bilang Dajjal keluar, biarin kita ngaji aja Pak, ya. Imam Mahdi keluar, itu nyambutnya pakai ilmu, hanya pakai ilmu. Dan tidak semua ilmu juga berkaitan dengan itu. Kita harus mulai pinter-pinter memilih ilmu yang mana, ya. Karena tidak semua ilmu itu beneran ilmu. Ilmu itu ada efeknya satu, izalatus syak wal raib wal jahal, bisa menyembuhkan penyakit ragu, bimbang, dan kejahilan. Nah Bapak kalau ngaji bisa menyembuhkan itu yang disebut ilmu. Kalau ngaji akhir zaman malah tambah bikin gelisah, bikin tambah takut, ya berarti bukan ilmu, itu namanya ngaji was-was. Ngaji biar tambah was-was. Nauzubillah summa nauzubillah. Kita masuk ke kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah, keistimewaan, kekhususan umat Sayyidina Muhammad SAW, yang ditulis oleh Al-Alam Al-Muhaqqiq Al-Muhaddis Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau ini seorang syekh, juga doktor, bidangnya hadis, murid dari ayahnya sendiri Sayyid Alwi, dan murid musnid dunia, ahli hadis dunia, namanya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Indonesi aslan, Al-Makki Maulidan, ya. Orang kita yang lahir di Mekah jadi orang Saudi, tapi ilmunya menjadi pusat semua orang hari ini yang menyebut dirinya bersanad di Al-Azhar, di Yaman, di India, di Suriah, sampai ke ujung Maroko, sampai ke ujung Indonesia, semuanya bersanad menjadi murid Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, ya. Cuma orang Padangnya jarang paham. Saya pun baru mengerti tahun 2006, Kiai. Ya, 2006 saya baru tahu ada nama Syekh namanya Muhammad Yasin Isa Al-Fadani, sudah meninggal tahun tahun berapa tuh ya? 90, 91. Ya, belum meninggal. Berarti orang yang ke Mekah, yang pernah ngaji di Mekah sebelum tahun 90 pasti jumpa. Cuma dia nggak ngeh juga, udah meninggal baru orang paham. Biasa begitu. Wali kalau masih hidup nggak dianggap orang, udah meninggal baru dielu-elukan. Abah Guru sekumpul waktu hidupnya maulid segitu-gitu aja, pas meninggal setiap haul itu martapura udah jadi jutaan, lautan manusia. Presidennya datang nggak bisa masuk. Dulu presiden yang lama sono nggak bisa ngapa-ngapain. Dianggap orang biasa. Itu cuma hanya mendengarkan maulid. Amalnya cuma maulid, Kiai. Jadi haul itu isinya baca maulid, baca zikir saman yang disukai oleh Syekh Muhammad Zaini itu, yaitu Abah Guru sekumpul. Ya, alhamdulillah Pulau Jawa ini pulau selawat, alhamdulillah, Kiai. Barusan kita juga mulai selawat, ya. Kalau bisa selawat ini, maulid ini dihidupkan bahkan di rumah-rumah. Bapak kalau bisa buat maulid di rumah keluarga kita aja,
Nanti ada maulid RT, RW, maulid kelurahan, desa, kecamatan, kota, provinsi. Nanti kalau udah gede, maulidnya di istana nanti kita, ya, di Monas atau di IKN, ya. Insya Allah kita desak ini, kita bikin tradisi yang positif. Ini sebentar lagi maulid, ya. Tanggal 1 Rabiul Awal, tanggal berapa? 1 Rabiul Awal. Septembernya? Apa? Ya, September apa? Ya. 5. Mulai maulid, ya. Kalau yang nggak hafal maulid, ya sudahlah, sholawat aja tiap hari 313 kali. Tiap hari terus. Jadi tiap hari kita maulid. Dengan cara apa? Bersolawat ke beliau. Tidak cukup itu. Beli buku-buku tentang beliau yang menceritakan kisah beliau. Nggak sanggup baca, ya udah setelah kajian-kajian orang yang menghikayatkan tentang Nabi Muhammad SAW. Syaitan itu punya wali di dunia ini namanya Dajjal. Syaitan dari dulu benci sama sosok namanya Muhammad. Karena di wajah Nabi Adam itu ada Nur Muhammad, dia nggak mau sujud. Nggak mau sujud. Di Nabi Musa ada Nur Muhammad, dia nggak mau sujud. Jadi antum kalau mau selamat, hidupkan majelis maulid. Dan tidak hanya simbolis, ritual. Pelajari siapa nih orang maulidkan ini, siapa, kisahnya apa. Sehingga kita mengamalkan sunnahnya tidak lagi karena ikut-ikutan, tapi betul-betul karena cinta dan kesadaran. Orang kalau suka bola itu dengan senang hati dia pakai baju dan ngikutin gaya orang pemain bola yang dia suka, karena dia kenal. Coba antum kalau kenal dengan Rasulullah SAW, kita nirukan gayanya, menirukan dermawannya, menirukan semua akhlaknya, itu nggak ada beban. Nabi itu, nih contoh nih, Nabi diketusin orang nggak balas ngetusin, bisa nggak? Kalau nanti belum punya idola yang begitu, nggak akan bisa melawan diri sendiri. Diusir orang nggak balas ngusir, ya. Nabi itu dihina orang nggak balas menghina. Kalau ente gimana? Orang kalau baik mana, aneh lebih baik. Orang kalau hina aneh lebih menghina dia. Emang begitu Rasulullah? Nggak begitu Rasulullah. Itu kiai setan tuh yang mau begitu, ya. Wali syaitan kalau ngomong begitu. Kalau al-wali al-Muhammadi, pengikut Sayyidina Muhammad SAW, idfa billati hiya ahsan, membalasnya dengan cara yang baik. Kita berdoa semoga Allah Ta'ala masukkan nur itu dalam diri. Ciri-ciri nur masuk dalam diri, akhlaknya lebih mulia. Itu yang disebut Nur Muhammad. Ini Nur Muhammad itu bukan nanti dapat cahaya lampu masuk ke dalam gitu, ya. Ya pasang aja lampu di dalamnya kan. Bukan itu Nur Muhammad. Nur itu kalau turun ke akhlak, akhlaknya jadi mulia. Memancar di wajah-wajahnya sumringah. Apa kata Nabi? Sedekah yang paling ringan, tabassumuka fi wajhiki. Engkau berwajah ceria ke temanmu, jangan cemberut ke teman-teman. Dan teman paling dekat pasangan hidup, saudara, tetangga, bisa nggak sama pasangan tuh nggak cemberutan gitu, ya? Bisa nggak? Jangan muka tembok gitu. Hari ini mohon maaf, orang ngobrol sembari main handphone, itu nggak baik Pak. Kalau mau handphone minta izin, maaf Pak saya buka, maaf Dek, maaf sayang, maaf Mas, gitu ya. Gitu. Ini masuk ke resto kayaknya cantik-cantik, cakep-cakep. Kita kira ini mesra pun kayaknya pasangan keren banget nih. Tahu-tahu pas duduk main handphone masing-masing. Betul nggak? Nggak indah itu. Ya. Dulu orang ngangkot, kita kalau ngangkot setiap hari kita kenal orang tuh kan. Tiap hari kita kenal orang Pak. Saya dulu ke kampus tuh naik angkot. Kalau nggak jalan kaki. Setiap hari kita kenal orang baru. Bukan gebetan baru, bukan. Kadang kita kenalnya bapak-bapak, mama-emak, ya. Engkong tuh tua-tua kita bantuin turun. Oh indah sekali dulu. Sekarang cuek aja. Duduk, lu gua. Hidup lu, gua. Betul-betul aneh hari ini. Dia dekat dengan orang yang online jauh di sana, tapi dekat dengan orang kiri kanannya enggak. Coba sedekah yang paling sederhana. Sama pasangan sendiri, saudara sendiri, orang sendiri, tetangga. Berwajah sumringah. Bukan ketawa-ketawa sendiri Pak, bukan. Insya Allah kalau itu tandanya wajahnya dan nurnya, wajah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi
Amin ya. Jangan ketawa sendiri, nanti malah disebut gila. Kita kirimkan doa untuk orang-orang tua kita, untuk Sayyidina Muhammad SAW Abur Ruh, untuk pengarang kitab ini Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang mau amin. Sekarang kita masih masuk kepada kemuliaan umat Nabi Muhammad dengan satu amalan rahasia mereka, yaitu Qiyamul Lail, bangun di malam hari. Bukan nonton bola, bukan. Boleh nonton bola tapi tahajud dulu ente ya, atau setelah nonton bola witir dulu kita baru tidur. Jangan bikin Allah cemburu, Allah Maha Pencemburu ya. Ini yang indah untuk orang berumah tangga ya. Sebelum kita pindah ke fasal yang baru, halaman 19 ya, kata Nabi SAW, wa man qama al-laila wa ayqaza ahlahu lis-shalah fil lail, siapa yang bangun malam hari lalu membangunkan istrinya atau suaminya pada malam hari, wajabat lahumur rahmah, maka mereka wajib dapat rahmat, pasti dapat rahmat. Wasabatat lahumul maghfirah, itu keluarga dapat ampunan. Dia bangun subuh, mereka diampuni oleh Allah dan kasih sayang mereka tambah kuat. Makanya Bapak Ibu di rumah bikin sholat malam itu. Kalau nggak sendiri-sendiri, jamaah-jamaah ya sendiri-sendiri terserah. Yang penting ada ya. Atau kalau lagi di perjalanan pulang nggak sempat ke masjid, jamaahnya dengan pasangan kita. Itu bondingnya dibangun di situ ya. Wa rawa Abu Dawud an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan qama minal lail. Allah pasti rahmati sayangi seseorang yang bangun tengah malam, fa shalla, lalu dia salat. Ini perhatiin, dia dulu yang bangun. Jangan ngomong, bangun deh, nggak begitu. Kita dulu bangun, kita dulu sholat, baru bangunin. Kenapa? Nanti air wudhu itu kita bisa usapin ke wajah pasangan kita. Dia nggak bangun nih, ya, nggak mungkin juga nanti handphonenya jadi pakai untuk nabok kita, nggak mungkin. Pasti tanah sayang di ntar ya. Nah, ini coba lihat. Wa ayqaza ahlahu wa ayqaza imra'atahu. Lalu dia membangunkan istrinya. Fa in abad, jika istrinya malas bangun, nadaha ay rasha fi wajhiha al-ma'a. Lalu dia ambil air wudu ya, dia percikin ke muka istrinya. Indahnya bukan main itu. Itu keluarga yang diidam-idamkan semua orang tuh, benar enggak, Bu? Apa jangan mengganggu gua gitu ya kali ya. Kalau saya pertama ngaji hadis ini tahun 2006, itu saya nangis Pak baca hadis dan ketawa sendiri. Baca hadis ini terharu, sudah kebayang, indah juga orang menikah ya. Ya. Nangis baca hadis ini dan ketawa sendiri. Habis ketawa, teman kita bingung, dikira kita gila kali. Enggak, kita lagi gila dengan hadis ini kan. Kita lagi asik baca hadis ini. Seakan-akan saya mengalami itu gitu. Tapi kapan? Masih jomblo. 2004 aneh masih jomblo Kiai. Alhamdulillah. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail, dan sebaliknya suaminya kecapean pulang kerja tidur, istrinya lihat suamiku butuh istirahat lebih, dia sholat dulu. Udah sholat berapa rakaat, dia lihat waktunya, masih ada waktu, dia bangunin suaminya. Suaminya ngorok tapi nggak bisa bangun ya. Kan ada orang yang kalau kecapean dia dibangunin dia nggak sadar, betul nggak? Bahkan dia ditelepon orang, dia ditelepon ngangkat tapi dia nggak sadar. Apa kata Nabi? Fasolat, lalu si perempuan ini, si istri ini, si ibu ini dia solat. Lalu aiqazat zaujaha, dia membangunkan suaminya. Fa in aba nadahat fi wajhihal ma, jika suaminya sulit bangun, maka dia merayunya dengan percikin, jangan diciumin, bau jigong, ya, boleh nggak apa-apa Pak. Cuma ini hadis cocok untuk kita bermazhab Syafi'i, karena ini kan tidak ada sentuhan di situ ya.
Kalau antum, wah kayaknya gawat ini. Dibangunin malah berlanjut nanti yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, semoga keluarga kita yang sudah berkeluarga begitu, yang belum segera itu punya pasangannya. Insya Allah. Warawat Tabarani, ya, diriwayatkan oleh Imam Tabarani dengan riwayat yang sama, lalu ada ujung di belakangnya. Fayuqumani baitihima, mereka menghidupkan rumahnya. Fayadhkuranillaha, lalu keduanya suami istri itu berzikir bersama. Ini dalil boleh berzikir berjamaah, ya, berdua. Dan ini kabar buat laki-laki ya. Nih biar anehnya yang kasih tahu ibu ya. Ibu-ibu tuh senang dipimpin suaminya sholat, senang dipimpin suaminya zikir. Betul nggak bu? Senang. Katanya cari imam, tapi imam masjid udah punya bini. Ya ente jadi imamnya. Oh saya nggak bisa. Emang tahun dulu bilang nggak bisa, tahun sekarang masih bilang nggak bisa. Terus kalau dulu ente miskin, sekarang bisa kaya. Kenapa dulu nggak bisa jadi imam, sekarang tetap nggak bisa? Ya, ada yang marah nih alam lain nih. Jadi nanti pulang harus mulai memimpin sholat sunat, ya, sholat tahajud. Ini dalil bahwa sholat tahajud boleh berjamaah. Dan ini dalil bahwa zikir malam berjamaah pun dianjurkan. Ya, ini dalilnya. Boleh juga sendiri-sendiri, tapi beda Bapak Ibu. Zikir berjamaah itu gelombang suaranya itu akan kuat, bulat sampai ke pojok-pojok rumah. Dan kata Imam An-Nawawi, keberkahan nur daripada zikir itu sejauh mana suaranya sampai. Kalau kalau bayangan antum kan suaranya kenceng-kenceng, makanya masjid gagal paham. Suaranya dikencengin, terganggu lah orang lagi tidur. Bukan itu masih di rumah sendiri, tapi ada makna rohaninya. Sudahkah suara zikir kita tembus ke rumah rohani yang bernama kolbu? Kalau tembus ke kolbu, kolbunya berkah. Semua yang kita keluarkan hari ini lewat mulut, lewat tindakan, lewat ekspresi muka, itu semua terjemahan dari kolbu. Jadi nggak bisa dibuat-buat. Hari ini peraturan apapun di kantor-kantor, di jalan-jalan, kalau kolbu nggak dibenerin nggak akan beres. Kan hari ini banyak peraturan itu ngekang orang, ya, bukan malah kemudian membuat orang itu betul-betul jadi manusia. Menurut antum nih, mohon maaf, ini saya termasuk tidak suka orang kerja itu berdasarkan absensi online. Kenapa? Itu bukan manusia, itu robot Pak. Itu budak. Ya. Kalau manusia bekerja dengan kesadarannya. Cuma karena nggak banyak orang sadar bikin sistem begitu. Jadi benarlah kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu nggak lebih daripada binatang ternak. Kenapa? Ini bukan orang yang kerja di kantor ya. Orang-orang yang tidak kembali kepada kesadarannya itu tidak ubahnya dengan hewan ternak. Kenapa? Hewan ternak itu nggak punya akal, kita punya akal. Nih seandainya manusia mengaktifkan akalnya semua, dia nggak perlu di CCTV, nggak perlu ada laporan. Ini kan yang bikin kos kerja tinggi. Ya, bikin laporan siapa aja yang dibutuhin? Sekretaris, bendahara ini. Karena orang tidak kembali ke kesadarannya. Maka di zaman Nabi sedikit ada bendahara, sedikit. Jadi kos bikin negara Madinah itu sedikit sekali. Kenapa? Orang kalau dipercayakan, dia betul-betul terpercaya. Cukup dia ngelaporin, nggak perlu dia angkat karyawan ini, nggak perlu. Di masalah itu betul-betul sangat-sangat minimalis, tapi kerjaannya besar. Nanti Bapak Ibu akan kembali ke zaman itu. Maka Nabi mengatakan, ya, nanti akan ada masa al-khilafah ala minhajin nubuwah. Ya, orang ngurusin bumi, manhaj nubuwat. Dia nggak perlu di CCTV-in, nggak perlu diancam resign, diancam pecat. Orang itu bekerja betul-betul dengan kesadarannya. Ya, saya doakan kita yang hadir adalah orang-orang yang sudah mulai masuk ke alam kesadarannya. Karena Bapak Ibu ini hadir datang ke sini kan nggak diancam siapa-siapa kan?
Ada yang ngancam nggak? Tapi betul-betul karena ingin datang. Ya semoga ini tanda kesadaran kita sudah mulai Allah bukakan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah buka dan Allah kekalkan ya. Amin ya rabbal alamin. Dan di hadis Imam Al-Hakim, sebelum selesai ya. Lalu mereka berzikir sesaat saja di malam hari. Illa ghufira lahuma. Mereka pagi itu, malam itu, dini hari itu langsung diampuni oleh Allah SWT. Dan perhatikan, rezeki itu lancar, salah satunya Allah ampun. Makanya kiai-kiai kadang-kadang mungkin terlalu formal. Ketika ada orang datang hidup susah, udah banyakin istighfar. Dikira istighfar buka rezeki, bukan begitu. Orang kalau istighfar, apa mental orang istighfar? Istighfar itu mengakui salah sendiri, benar nggak? Orang istighfar itu dia akan putar kepala aja mengingat masa lalu. Saya kemarin gagal, salah, asbabnya apa? Dia catat di dalam dirinya, bukan di buku aja yang dicatat, di sini dia catat. Jadi nanti jika itu terjadi lagi, dia akan melakukan putusan yang tepat. Itu yang disebut istighfar. Itu yang disebut istighfar aja. Bukan astagfirullah. Kalau itu YouTube lebih banyak rezekinya daripada kita. Ada kan istighfar 24 jam? Astagfirullah. Iramanya macam-macam lagi. Ya. Iya, malah tidur. YouTube mah dapat rezeki, kitanya enggak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang disebut orang itu dimudahkan rezekinya, dibuka pintu rezekinya dengan istighfar, karena istighfar membuat orang kalau salah tidak menyalahkan orang lain, dan kalau dia sadar salah dia tidak mengulangi kesalahannya. Jadi mental istighfarnya ada pada orang sukses, cuma dia mungkin belum belajar sholat aja, itu aja bedanya. Mereka sudah mental istighfar dalam bab ritual ibadah, dalam bab kerja profesional, tapi belum istighfar dalam bab rohani. Ya. Harusnya mental itu dipakai dalam beribadah. Kebalik-balik kita ini, ya. Kita sering kebalik-balik. Dikatakan oleh Imam Al-Hakim, diriwayatkan dari Abu Ubaidah, qala Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini orang Yahudi yang membaca kitab Taurat dalam bahasa Arab dan juga bahasa Ibrani. Dia mengabarkan, Abdullah bin Salam inilah yang menyaksikan bahwa Nabi itu di wajahnya tidak ada kehubungan. Kata bibinya, kamu lihat Abdullah, jika Muhammad itu Muhammad yang dikabarkan di kitab kita, la tajid fi wajhihi kizban. Kamu tidak lihat di wajahnya ada kegelapan sifat bohong, pembohong, pendusta. Abdullah dengan polosnya dilihat, oh iya, wajah. Jadi ternyata orang-orang Yahudi lama belajar ilmu firasat. Yang ini ilmu sempat berkembang oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dan oleh ulama-ulama kita. Kemudian jadi ilmu weton, ilmu feng shui kalau di Cina, apalagi ilmu macam-macam lah. Cuma oleh nggak paham disebut tuh syirik. Padahal itu ilmu yang sangat luar biasa penting di dunia kerja atau dalam kita beraktivitas. Abdullah bin Salam belajar ilmu itu dan dilihat, ya antum tuh bisa dilihat loh, ini mukanya pembohong, ini pembual, ini banyak omong kurang kerja, ini banyak kerja kurang omong, itu kelihatan Pak. Ya, ini orang kalau sakit hati dipendem-pendem, ini orang kalau dia sakit hati langsung dikeluarin, itu kelihatan. Wajah-wajah ente itu bisa dilihat, ada guresannya semua. Orang kalau gampang senyum gimana? Nanti membentuk. Orang gampang marah gimana makanya? Nanti kebentuk Pak, jadi cap di mukanya. Dan itu sudah ada ilmunya, dijadiin ilmu, namanya ilmu firasah. Tapi bukan firasat yang kita maksud dalam hadis. Ini ilmu membaca sesuatu tapi dari indikator-indikator tertentu. Ada Pak ilmunya. Hati-hati ente kalau kerja sama orang, jangan semua orang pakai kopiah terus soleh aja tuh. Ya, pakai jenggot terus langsung soleh, belum tentu. Siapa tahu orang ini gampang suka ngomong, kayaknya meyakinkan, pas kerja blong. Ya, itu banyak terjadi. Sayyidina Abdullah bin Salam, seorang Yahudi,
diperintah oleh bibinya, kamu lihat. Apa kata dia? Saksi. Ma ra'aitu fi wajhi kizban. Aku tidak melihat ada kebohongan di wajahnya. Oh, bisa dia ngelihat. Ya, maka Abdullah bin Salam beriman ke Nabi Muhammad gak pakai dalil. Karena bagi dia buktinya sudah cukup. Dia cuma pengen lihat nih wajahnya wajah jujur atau enggak. Itu sekeluarga masuk Islam. Setelah masuk Islam, mereka dihina oleh orang Yahudi sendiri. Padahal dia anak kiai ini, kiai Yahudi. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Abdullah bin Salam, maktubun fit Taurah. Tertulis di kitab Taurat. Salah satu iman kita, yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Kita percaya kepada yang diturunkan ke Nabi Muhammad SAW dan juga yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad, yaitu Taurat dan Injil. Namun kita tidak tahu Taurat Injil hari ini murni atau tidak. Ya, karena hadis saja, hadis ini itu ada verifikasinya di sahih tidak sahih. Di Injil mereka, di Taurat mereka, apakah ada begitu? Wallahu alam, itu bukan wilayah kita. Mungkin mereka ada tapi tidak seketat ilmu hadis. Nah, ini diverifikasi langsung oleh Abdullah bin Salam bahwa ini valid, benar ada. Bahwa tertulis di kitab Taurat, laqad a'addallahu lilladzina tajafa junubuhum anil madaji'i ma lam tara aynun wa lam tasma' udhunun wa lam yakhtur ala qalbi basharin wa la ya'lamuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Allah menjanjikan di surga untuk orang-orang yang tahajud malam hari, ya, tatajafa junubuhum, yang junub ini samping sini, itu maksudnya rusuk. Orang yang rusuk dia tidak rebahan, itu disebut tatajafa junubuhum anil madaji, dari tempat tidur. Tajafa jauf itu kan rongga, dia berjarak daripada tempat tidurnya gitu. Malam tara ainun, Allah janjikan buat mereka suatu fasilitas, suatu bakhligai, suatu tempat yang tidak pernah dipandang oleh manusia di dunia. Wala tasma'u uzunun, tidak pernah orang mendengar semewah itu fasilitasnya. Wala yakhtur ala qalbi basharin, ini kata kunci, tidak pernah tergores di kolbu bashar. Kolbu bashar, bukan kolbu insan, ini beda. Kolbu manusia biasa, ada kolbu bashar, ada kolbu insan. Kalau insan lebih khas daripada bashar. Bashar ini manusia fisik, empiris, secara empirik tidak pernah ini dilihat. Tapi kalau kolbu insan itu bernama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diizinkan masuk surga nggak? Nabi dapat mengkabarkan surga karena dikhabari Jibril atau Nabi masuk sendiri? Nah, Jibril. Dikabari Jibril apa masuk sendiri? Apa kata Nabi? Dakhaltul jannata ra'aitu fil jannah ra'aitu fin nar. Ini Nabi sendiri ngomong, aku masuk surga, aku banyak. Tapi itu masih belum lengkap. Yang paling lengkap biyadi mafatihul jannah. Ibu kira-kira gimana nih? Saya bilang, itu apartemen punyaku semua. Aku punya kuncinya. Gimana tuh? Saya punya kuncinya. Kira-kira kalau saya masuk bebas boleh nggak? Bebas, mau lantai mana juga boleh. Saya usir juga orang ini, udah selesai balik kan. Saya sudah bayar, gue ganti gitu. Boleh saya begitu, Pak? Ntar. Nabi ngomong biyadi. Orang Arab kalau ngomong biyadi lebih daripada indi. Kalau indi bisa diambil orang, kalau biyadi hanya Allah yang boleh ngambil. Biyadi, di tanganku, milik mutlakku. Kunci-kunci surga. Oh, kunci surga itu banyak. Mafatih, bukan miftah. Kunci-kunci surga. Kalau Nabi mau masuk boleh. Kalau Nabi udah masuk cerita. Berarti cerita Nabi ini cerita langsung atau cerita dari orang yang bercerita? Berarti kolbu Nabi kolbu bashar atau kolbu insan? Maka kalau di kitab Maulid disebut al-bashar la kal-bashar. Manusia tapi bukan seperti manusia biasa, kita sebut kolbu insan.
Jadi insan bermakna bashar, tapi bashar belum tentu bermakna insan, karena insan ini lebih tua dari bashar. Bashar ini kalau mati, yang ditanam tuh bashar namanya. Insannya masih hidup? Masih. Yang ditanya malaikat tuh insan. Kata malaikat, man rabbuka, tubuh basharnya sudah meninggal. Paham maksudnya? Jadi jika di Quran ada kalimat insan bermakna fisik, itu insan bashar. Tapi kalau di Quran ada bab pertanggungjawaban rohani, disiksa, masuk surga, itu insan yang hakiki, ya, bukan insan yang bashar itu. Bashar artinya insan secara empirik, secara fisik. Tidak pernah terbersit di dalam kolbu bashar, berarti pandangan bashar, telinga bashar. Bolehkah ada selain Nabi Muhammad SAW, dia umat Nabi Muhammad, kolbu dia Allah perlihatkan nikmat surga, boleh nggak? Allah sanggup nggak? Pertanyaannya, sanggup. Sanggup nggak? Jangankan setelah Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad ada seorang Nabi namanya Nabi Idris, itu nanya, ya Allah, bolehkah aku lihat bagaimana itu neraka? Dilihatin neraka. Sebelumnya dia pinter, Kiai. Dia tahu ada satu kaidah. Apa kaidahnya? Kamu tidak akan bertemu Allah kecuali mati. Maka dia minta mati dulu. Dia panggil Mikail, Israfil, Israel semuanya. Mereka ngaji, tukar-tukar ilmu. Terus dia bilang, malaikat maut, wahai Israel, aku pengen tahu cara mati itu gimana. Israel tidak berani nyentuh seorang kekasih Allah. Lalu Nabi Idris minta izin kepada Allah, baru Israel boleh membunuh. Jadi nggak usah takut dideketin sama malaikat Israel. Israel tidak akan cabut nyawa kita kalau kita belum diizinkan Allah. Sederhana gak? Itu malaikat maut tiap hari mandang ente begini, segini jaraknya. Tiap hari. Jadi kita harus tiap hari merasa besok aku bakal mati. Kalau kita berpikir begitu, mungkin gak main-main hidupnya. Gak bakal main-main. Gak ada lagi waktu itu, santai itu gak ada. Waktu itu semuanya bermanfaat. Kita sudah tahu besok mau mati kok. Kan gak tahu kita besok mati itu tidak. Nah, Nabi Idris ini pinter. Dia sudah lihat juga tanggal matiku sekian. Tadi majuin. Nah, ini namanya hukum jaiznya Allah. Karena Allah ini wajib, mustahil, jaiz. Allah boleh geser-geser takdirnya sesuka dia. Ya, yang tidak boleh Allah geser cuma satu, rahmatnya. Bahwa rahmatnya mendahului marahnya, murkanya. Itu nggak bisa digeser. Nggak ada namanya murkanya Allah mendahului rahmat. Selalu rahmat Allah. Maka hukum jaiz pada bab rahmat. Walhasil dia berdoa, lalu Allah izinkan malaikat maut mencabut nyawanya. Terus dia bilang, oh gini rasanya mati. Emang sakit sekali orang mati itu ya. Ya, sakit sekali orang mati itu. Ada namanya sakaratul maut. Jadi Nabi Idris kalau cerita tentang sakaratul maut, dia langsung mengalami. Kami punya guru namanya dulu, saya lupa nama kecilnya ya. Kita hanya manggil beliau Abu ya. Mungkin sengaja Allah sembunyikan namanya ini. Beliau cerita bagaimana dia mati suri. Bahkan mau lagi mati suri, udah mati, tahu-tahu hidup gitu. Dokter bilang udah nggak hidup jantungnya. Tapi ternyata dia habis itu nggak lama hidup. Itu jantung berhenti 5 detik Pak. 3 detik itu orang sudah, otaknya sudah rusak itu. Ya, darahnya nggak ngalir ke sini. Udah menjadi orang yang lain. Ternyata Allah kembalikan kesadarannya. Maka dalam akidah Ahlussunnah mati itu bukan jantung berhenti. Dalam akidah Ahlussunnah mati itu berpisah roh dengan jasad. Ya. Lalu guru kita ini udah sehat mulai bercerita, dan dia bercerita tentang sakaratul maut. Itu kita merinding Bapak Ibu, nangis kita semua karena dia mengalami sendiri. Dia nggak cerita sampai kemudian masuk surga, itu hanya dicerita bagaimana sakaratul maut itu betul-betul luar biasa. Dia cerita bagaimana kalau orang mau meninggal nanti semua amalnya dari awal dia hidup sampai dia detik itu kayak nonton film tapi kayak kita di dalamnya. Malunya bukan main kalau dulu pernah maksiat diam-diam, ngambil hak yang bukan hak kita, ya. Malunya bukan main. Jadi dia sendiri malu nonton itu.
Jadi kita udah dihisap dulu sebelum itu, ya sakaratul maut itu udah hisap awal itu, makanya orang mabuk. Itu sebabnya KPK kalau baru menyidik orang dan orangnya kemudian hampir tersangka aja baru dapat surat cinta, langsung pada sakit-sakitan kan? Ya, itu mabuk namanya, mabuk KPK, sakarat KPK. Ya, ada sakarat BPK, ada sakarat jaksa, ada sakarat pengadilan. Oh bisa pasang ring jantung berdua langsung. Ya, ini sahabat-sahabat kita politisi banyak yang kemudian begitu. Ya, dan emang normal. Itu normal. Kenapa? Kita sedang disidik. Yang menyidik hari ini bukan lagi KPK, yang menyidik langsung tentara, langsung jaksa langitnya Allah ya, langsung hakim langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar orang kemudian sakaratul maut. Ya. Orang kalau lagi sakarat itu Bapak Ibu, bisa buang air kecil sendiri. Buang udah gak jelas itu dah. Kalau dia tidak punya kesadaran rohani yang tinggi, sudah selesai itu. Mati dalam sakarat, mati kufur, mati fasik minimal ya. Nah, ini yang menjadi PR kita. Kolbu kita mesti kolbu insan, tidak hanya kolbu bashar. Apa beda kolbu insan, kolbu bashar? Kolbu bashar disebut nama Allah nggak bergetar. Kolbu insan idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, kolbunya bergetar. Mereka kalau ngumpul dua saja, 2, 3, 4, 5 langsung jadi taman surga. Allah yang berkalam lewat Rasulullah. Kata Nabi, jika engkau melewati kebun-kebun surga, maka icipilah, petiklah. Nah, para sahabat bertanya, apa itu wahai baginda? Nabi jawab, itu adalah halaqah zikir. Jadi sudah ada taman surga. Berarti surga itu kemanisan yang dirasakan di kolbu. Itu taman surga. Dan saya berdoa semoga majelis ini bagian dari taman-taman surga. Yang kalau Bapak coba rasakan, kalau paham sesuatu nikmat gak? Dan kenikmatan itu addiction Mbak. Itu candu. Lezat. Bapak kalau makan setempat enak, itu diingat terus. Ini yang bikin orang kalau makan kecanduan setempat, kalau penghisap sesuatu, ya, datang ke tempat sesuatu, kalau dia merasakan asik, dia di kecanduan. Ya, dia kecanduan. Cinta itu manis nggak? Makanya pada kecanduan sama pasangannya kan? Iya serius. Ya, kecanduannya bukan lagi hanya pandangan, bukan hanya di jasad. Ya, orang-orang sudah tua, sudah nggak bisa lagi hubungan seksual. Kenapa mereka masih bersama? Karena ada kecanduan kasih sayang. Itu nikmat sekali itu. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Jadi kalau kolbu insan Allah izinkan mengakses ke sana, seperti Nabi Idris. Nabi Idris dimatikan Allah sebentar, terus hidup lagi. Habis itu dia udah bilang, aku kalau mati habis itu mau masuk neraka dulu lah. Ya. Dia jalan-jalan ke neraka. Dia lihat, ya Rabb, jangankan neraka jahanam, neraka paling ringan pun orang gak akan berani ada yang berangan-angan. Maka orang-orang bodoh lah yang mengatakan, paling kami cuma beberapa hari di neraka. Siapa yang ngomong begitu di Quran? Ada kan di Quran satu kelompok di hikayat Allah, terus mereka mengatakan, la tamassanan nar la tamassanan nar illa ayyaman ma'nudat. Kami tidak disentuh, tidak disisa neraka kecuali beberapa hari aja. Dia nggak tahu sehari neraka itu 1000 tahun. Ya, aneh tusuk ente semenit gitu, boleh nggak? Kan bodoh tuh orang gitu tuh, ya. Dan itu Allah hikayatkan di situ. Dan kita jangan beragama itu dengan kebodohan, ya. Maka ente jangan ngomong berpikir seperti mereka. Ah, gak apa-apa, wasiat paling ntar juga disiksa berapa hari. Paling disiksa bentaran aja gitu, enak bener. Ya, gak begitu beragama, ya. Lalu dikatakan di sini, la ya'lamuhu malakun muqarrab, bahkan malaikat muqarrabin tidak tahu. Muqarrabin itu jamak. Kalau satu malaikat disebut muqarrab. Malaikat muqarrabin itu langsung, jadi barisannya barisan bukan ring 1 juga, masih ring 3 lah. Ring 1 kan Jibril, Karubiyin, Eliyin, termasuk di situ Jibril, Mikail, ya Israfil, itu ring 1 malaikat paling tinggi sudah. Lalu ada di bawahnya
malaikat-malaikat karubiin, di bawahnya lagi ada malaikat-malaikat ini, malaikat itu. Ini malaikat muqarrabin kira-kira level 3 up lah. Itu nggak tahu, Pak. Malaikat aja nggak tahu yang Allah rahasiakan untuk kekasihnya. Kenapa? Mana ada rahasia untuk kekasih diumbar. Maka flexing itu nggak usah dipercaya, itu orang nggak kaya beneran itu ya. Itu orang nggak kaya, dia cuma lagi membranding dirinya dan kita juga nggak percaya. Lalu dikatakan di sini wala nabiyyun mursal, bahkan seorang nabi tidak diizinkan mengetahui kecuali Allah kasih tahu dia. Qala Abdullah wa nahnu naqra'uha. Lalu Abdullah bin Salam hafal juga Quran dan disebutkan di kitab Taurat begini, di Quran ada lagi. Dia juga hafiz Quran. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Mereka tidak tahu rahasia yang Allah berikan, ya, min qurrati ayun, dari hal yang menyedapkan mata, ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan. Maka khafa itu satu yang disembunyikan. Zikir khafi, zikir yang disembunyikan dari lisan dan telinga. Lisan nggak nyebut, telinga nggak mendengar, mata nggak lihat, namanya zikir khafi. Khairul dzikr ma khafi. Zikir sebaik-baik zikir, zikir yang sembunyi, ya. Solat malam itu adalah solat yang disembunyikan. Solat jamaah itu solat yang dizahirkan. Maka siapa yang punya rahasia bersama kekasihnya, kekasihnya akan memberikan hadiah rahasia juga untuk dia. Sudah punya amalan rahasia belum dengan Allah? Nah, di sini ada satu pesan. Ini yang dikatakan oleh Imam Qushairi, Imam Al-Kattani, Imam Maulana Khalid, Imam Syazili, Syekh Abdul Qadir Jilani, Bahauddin Naqsyabandi, semua wali-wali mengatakan apa? Hendaklah seorang hamba, seorang murid, seorang muslim, dia punya amal rahasia yang mana istrinya pun nggak tahu, muridnya nggak tahu, sahabatnya nggak tahu, temannya nggak tahu, gurunya pun nggak tahu. Amal rahasia. Sudah punya Bapak Ibu? Ya, sudah punya belum? Amal yang nggak pernah kita ceritain ke orang, nggak pernah kita posting ke orang, sudah punya belum? Solat, ada solat yang tampak, ada solat yang kita sembunyiin. Sedekah, ada sedekah yang tampak, ada sedekah yang kita sembunyiin. Khidmat, ada khidmat yang tampak, ada khidmat yang kita sembunyiin. Apalagi baca Quran, ada Quran bersama-sama, ada Quran yang kita sembunyiin bersama-sama sendiri. Zikir, ada zikir berjamaah, ada zikir yang kita sendiri, yang lainnya nggak tahu kita beramal kapan. Ilmu, ada ilmu yang dibagi sama-sama, ada ilmu yang khafi. Begitu juga Pak, orang beramal, orang berilmu, ada ilmu yang dibagi, ada ilmu rahasia. Ilmu yang rahasia inilah yang membedakan seorang alim dengan orang alim yang lainnya. Rahasia ini kalau Bapak punya pengalaman zahir seperti KFC, CFC, apalagi McDonald, itu punya masing-masing ayam apa istilahnya? Ayam Kentucky. Fried chicken, itu bahasa apa itu? Ya, bahasa kerennya Pak, ayam goreng gitu ya. Ayam goreng balut. Itu ayam goreng balut. Ketika KFC sampai hari ini tidak pernah expose tentang rahasia bumbu dia. Sampai hari ini Bapak mau kemana aja, mau ke Mekah, rasanya sama. Dan sampai hari ini tukang masaknya nggak tahu rahasia itu, karena langsung dari sana. Ini rahasia. Ini yang bikin dia masih bertahan sampai hari ini ketika yang lain-lain sudah digembur-gembur, aku punya bumbu rahasia. Ya, orang cepat viral bisa Pak. Tapi kalau dia nggak punya kerahasiaan bersama Allah, dia cuma viral di bumi sebentar, tapi di langit habis dia. Ya, karena dia nggak punya rahasia bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau malaikat kenapa-napa sama dia kan Allah nggak bisa ngomong gini, habisin aja, kan gitu aja. Tapi kalau dia punya rahasia dengan Allah, kata Allah, tunggu dulu, ini orang-orangku. Ini orang-orangku. Ya. Apa kan ini kata Allah? Ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Ahli Quran, keluarga Quran, pencinta Quran itu nggak hanya ngapal, nggak hanya baca, yang mengerti rahasia. Ini perhatikan, baca Quran zahir nggak?
Betul zahir? Hafalan Quran zahir? Makna Quran? Enggak zahir. Kalau saat sakaratul maut pembaca Quran bisa hilang Qurannya. Hafiz Quran stroke, hilang Qurannya. Tapi kalau orang ahlul asrar wal ma'ani wal azwaq wal haqa'iq wal ma'arif yang di dalamnya ada sirnya Quran, kepalanya sudah hancur, mungkin pembuluh darahnya sudah pecah, tapi di darahnya sudah mengalir sirrul Quran. Sir apa? Rahasia kalam Allah itu. Itu kalau malaikat lagi mau ngapain dia, malaikat mau, nih orang kok udah nggak sholat nih gitu ya. Orang udah sakit, gimana mau sholat? Apa kata Allah ke malaikat? Malaikat maut, itu orangku. Nah, itulah maksud hadis Nabi. Ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Keluarga Quran itu keluarganya Allah dan seorang spesialnya Allah. Kalau spesial, kira-kira matinya dibaik-baikin nggak sama malaikat maut? Pasti dibaik-baikin, walaupun dia ngalamin apapun sebelum meninggalnya. Kalau kekasihnya Allah, orang spesialnya Allah, tamu spesial Allah, keluarganya Allah, pindah alam, masuk imigrasinya malaikat Munkar dan Nakir. Kira-kira dia jalur awal biasa atau jalur khusus? Ditanya-tanya man rabbuka atau ini orang udah beres, keluarganya Allah. Ya. Itu orang nggak dihisap, Pak. Jadi kalau orang nanya, gimana caranya Ustadz biar nggak dihisap? Ente harus jadi ahlullah wa khasatuh, harus jadi keluarga Quran. Quran itu menyebut dirinya az-zikr, ruh, menyebut dirinya al-ilm. Maka ahlul Quran, keluarga Quran ini berlapis. Ada keluarga bacaan, ada keluarga hafalan, tapi keluarganya yang sejati, keluarga makna. Karena kalam itu yang paling inti maknanya. Ya, tapi semua ini satu paket. Ya. Semoga kita jadi ahlul Quran wa khasatuh. Amin. Maka Nabi berkalam. Nah, ini hadis penutup nih ya, belum disebut di sini. Berarti belum nyampe pasal berikut, Kiai. Ya. Kata Nabi SAW, "Autiru ya ahlal Quran." Ini pencinta Quran semua ingin disebut ahli Quran, ingin tidak dihisap. Secara zahirnya tetap dihisap, tapi gak dihisap. Ketemu malaikat Munkar Nakir tapi gak diapa-apain. Ketemu malaikat hisap, malaikat mizan tapi gak diapa-apain. Langsung masuk. Kenapa? Allah nanti bilang, hei malaikatku, itu keluargaku. Wa khasati, itu orang-orang spesialku. Kenapa? Dia punya waktu sendiri, dia bersamaku dengan Qur'annya, dengan makna Qur'annya, dengan sir Qur'annya, dengan wirid Qur'annya. Maka Nabi berkalam, autiru ya ahlal Qur'an, wahai keluarga Qur'an, bangunlah malam hari, lakukan sholat yang paling aku suka, yaitu sholat witir, sholat yang ganjil. Jadikan Qur'an itu sebagai bacaannya, sebagai wiridnya. Saya nggak hafal Qur'an, sekarang kan ada teknologi, ente taruhlah apa di depan, boleh ya. Kalau nggak bisa pakai itu, ya beli Quran, standing Quran, beli Quran yang besar, baca Quran. Nah, insya Allah kita termasuk ahlullah wa khasatuh ya. Nah, nanti kerjakan itu orang nggak ada lihat. Istri pun kalau perlu nggak tahu, maka beramal dulu baru bangunin pasangan. Ini kita belum beramal udah bangunin anak, ntar anaknya bilang, Abi nggak sholat, ya kan? Kita lagi nonton terus bilang, dek sholat dek, ke masjid. Lah kitanya nonton. Terus anaknya cerdas. Papa nggak sholat, Bapak nonton, malah kita disuruh ke masjid. Kalau nyuruh anak jangan pakai mulut, pakai kaki, Pak. Bukan tendang dia, bukan. Kita ikut jalan. Kita duluan sampai di sono, nanti kan anak nyari bapaknya. Anak nyari bapak nggak? Ya, anak nyari mak untuk makan, tapi kalau untuk simbol dia nyari bapaknya. Makanya bapak-bapak mohon maaf, jangan sering-sering main handphone depan anak. Nanti ditiru. Jangan sering marah-marah depan anak. Jangan juga cerewet, nanti ditiru sama anaknya semua. Ya, berwibawa dikit lah depan anak tuh. Ya, jangan banyak ngomong. Ya, harus ada tegasnya, tapi jangan tegas yang keras. Ya. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita ahlullah wa khasatuh, ahli qiyamul lail dan meninggal dalam husnul khatimah.
meninggal menjadi ahlul Quran. Terserah lagi sujud gak sujud, yang penting ahlul Quran. Jangan norak seperti orang awam. Mohon maaf, saya ingin mati dalam sujud. Repot Pak ngurusin orang mati lagi sujud, ya. Jangan itu, cukup katakan, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan yang kau ridhoi. Husnul khitam, husnul khatimah bahasa Arabnya. Jangan aneh-aneh. Ente sujud tapi lagi riak gimana? Ya. Atau kalau kiai ini lagi khotbah, lagi belagu-belagunya lagi khotbah kan, aneh, orang paling alim sedepok mati, ya kan? Lagi khotbah juga. Ya, minta saja husnul khatimah, jangan minta gimmick-gimmick. Itu sok mati lagi sujud tuh gimmick. Mati lagi sholat gimmick. Kan ada fawailul musallin, celaka orang yang sholat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Meninggal jadi kekasih Allah, menjadi keluarga Al-Quran, menjadi orang spesialnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya rahman ya rahim ya karim ya azim ya azim. Azimis salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami berlindung dari keburukan diri kami. Ya Allah yang maha besar, yang maha agung, jadikanlah nama Rasulullah begitu agung dalam diri kami. Jadikanlah sir nur ajaran Rasulullah begitu agung dalam hidup kami. Ya Allah, sifat kami tidaklah baik, jiwa kami sangatlah keras, kalbu kami juga sangat bernoda. Ya Rabb, ya Jabbar, ya Nur, ya Muqallibal Qulub, wahai yang dengan kekuasaannya mudah mengubah hati kami, ubahlah hati kami yang menatap dunia menjadi hanya menatap kepada Engkau. Ubahlah hati kami yang tadi cinta dunia jadi hanya mencintai Engkau. Ubahlah diri kami yang keras ini menjadi lembut, dari pemalas menjadi rajin, dari yang sulit tahajud menjadi mudah bertahajud, dari yang sulit baca Quran dimudahkan baca Quran berjam-jam, berhari-hari. Ya Allah, jadikan Quran rabi'a qulubina, jadikan Quran ya Allah menjadi masuk ke dalam sumsum tulang kami, masuk ke dalam relung kolbu kami. Dan jangan pernah ya Allah la tanza'ha ba'dama afattaha alaina, jangan pernah Engkau cabut ya Allah setelah Engkau memasukkannya ke dalam kalbu kami. Allahumma ya Allah, beri cahaya rumah kami, keluarga kami, pasangan-pasangan kami, anak-anak keturunan kami, orang-orang yang berjuang, yang berkhidmat bersama kami. Mohon ya Allah, jadikan kami min ahlika, min ahlillah wa khasatih. Jadikan kami yang tidak pantas ini ya Allah menjadi kekasih-Mu, menjadi kekasih Rasulullah, menjadi keluargamu, menjadi keluarga yang Engkau istimewakan di dunia dan di akhirat, dengan mencintai Engkau, dengan mengenal Engkau, dengan hidup menghidupkan malam bersama Engkau. Allahumma ya man ja'ala al-laila wan nahara, ya Allah yang menciptakan siang dan malam, jangan jadikan iman kami kuat di waktu pagi berubah di waktu sorenya. Jadikan ya Allah iman kami baik pagi, sore, siang, malam tetap sama hanya kepada Engkau ya Allah. Wala taj'al al-fitan fi qulubina wa buyutina wa fi jama'atina wa fi masajidina. Ya Allah, jangan biarkan fitnah, kerusakan, kerusukan, kekacauan merusak kalbu kami, merusak keluarga kami, merusak majelis-majelis kami, merusak masjid-masjid Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah ya Nur, ya Nur, ij'al an-nura fi qulubina. Ya Allah, mohon abadikan nur di kalbu kami, alirkan nur pada darah kami, kuatkan nur pada daging dan tulang kami, dan ya Allah berikan cahaya nur ala nur pada hidup kami di dunia dan akhirat. Ahasibna ya hasib hisaban yasira. Ya Allah, seandainya kami tetap dihisab, hisablah dengan hisab yang sangat mudah sekali. Ya Allah, seandainya kami masih ditimbang, mohon beratkan timbangan namamu, timbangan nur Engkau, walaupun hanya ada beberapa di kalbu kami. Allahumma ya Allah kafir anna sayyiatina. Ya Allah yang maha tahu semua aib kami, semua dosa-dosa kami. Engkau maha tahu ya Allah, kami bukan menyembunyikan taat kami, kami justru merahasiakan maksiat kami ya Allah. Kami mengira Engkau tidak melihatnya ya Allah, padahal Engkau maha alim, maha sami', maha basir. Engkau maha tahu, maha melihat, maha mendengar. Mulai pagi ini ya Allah, ubahlah diri kami dari yang merahasiakan maksiat dengan merahasiakan taat. Amin ya rabbal alamin.
Ya man qala fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum ij'alna minhum ya Allah, ij'alna minhum ya Rabbana ya Sami' ya Basir ya Rabbal lail wan nahar. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.